これはひょっとして異世界召喚ってやつ。Yo, what's up guys? Kembali lagi di Nima Review. Halo para otaku sekalian. Kali ini saya akan kembali lagi mereview dan merating anime secara jujur. Salah satu anime isekai paling fenomenal, yaitu Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Sekatsu atau Re:Zero Starting Life in Another World dari studio White Fox. Kita mulai dari kualitas visual terlebih dahulu. Nah, ngomongin visual, Re:Zero ini nggak main-main. Di musim 1 2016 animasinya konsisten banget. Detail karakternya juara dan backgroundnya super indah. Hasilnya anime ini langsung jadi favorit banyak orang. Memang di musim 2 sempat ada sedikit pasang surut, mungkin karena jadwal produksi yang ketat. Tapi jujur aja kualitas visualnya masih jauh di atas rata-rata anime lain kok. Nah, yang paling bikin deg-degan itu musim 3. Ekspektasi kita tinggi banget. Dan dari episode yang udah rilis, kelihatan banget ada peningkatan besar. Banyak yang bilang visualnya udah kayak nonton film. Jadi bisa dibilang Re:Zero ini memang menetapkan standar visual yang tinggi di industri anime. Dari sisi lagu temanya, lagu-lagu di Re:Zero itu memang gak ada lawan. Mulai dari opening kayak Rido dan Paradise, Paradoxum. Melodinya catchy banget dan pas banget sama suasana ceritanya. Rido bahkan sukses besar di tangga lagu. Untuk ending ada Stick Helix dan Stay Alive yang dinyanyikan langsung sama Rie Takahashi, pengisi suara Emilia. Lagu-lagu ini sukses bikin hati meleleh dan suaranya nyentuh banget. Singkatnya, soundtrack Re:Zero ini top tier, bikin setiap adegan jadi makin emosional dan berkesan. Ditambah visual yang memukau dan pengisi suara yang jago, Re:Zero berhasil banget membangun dunia fantasi yang detail dan karakter yang memorable. Nggak heran kalau Re:Zero jadi salah satu anime paling berpengaruh dan dicintai dalam beberapa tahun terakhir ini. Dari sisi plot cerita sendiri, Re:Zero itu gila banget, kompleks, dan bikin kita ikut mikir soal psikologis karakternya. Mekanisme Return by Death-nya bikin cerita jadi super tegang dan gelap. Perkembangan karakter Subaru yang dalam banget dan dunianya yang kaya jadi daya tarik utama. Meskipun ada beberapa kritik soal sifat Subaru yang kadang nyebelin di awal, pengulangan Return by Death yang kadang terasa stagnan dan tempo cerita yang nggak rata, Re:Zero tetap punya kualitas plot yang tinggi. Ini beda banget dari anime isekai kebanyakan karena lebih realistis dan dewasa. Secara keseluruhan, Re:Zero sukses bikin penonton terpukau, terus-terusan mikir, dan ngasih kesan mendalam. Wajar banget kalau anime ini jadi salah satu isekai terbaik karena berani nunjukin sisi gelap dan petualangan di dunia lain, yang notabene beda banget dari anime isekai biasanya. Ngomongin soal pengembangan karakternya sendiri, Re:Zero ini gokil banget. Terutama Subaru, yang awalnya nyembelin dan egois, dia jadi makin dewasa dan bertanggung jawab berkat pengalaman mati dan hidup lagi berkali-kali dengan Return by Death. Karakter lain kayak Rem dan Emilia juga nggak kalah, mereka berkembang pesat dari awal cerita. Anime ini jago banget nunjukin gimana trauma memengaruhi psikologi tiap karakter. Jadi mereka kerasa nyata banget. Intinya Re:Zero ini beda dari isekai kebanyakan. Ini tontonan yang penuh drama, aksi, dan perkembangan emosi yang bikin kita ikutan ngerasain tiap pahit manisnya. Keren abis. Dari segi kekurangannya, meski banyak dipuji karena ceritanya yang gelap dan berani nunjukin trauma di genre isekai, Re:Zero juga punya beberapa kritikan. Contohnya Subaru di awal memang kadang nyebelin karena sombong dan sering bikin keputusan konyol. Dia juga terlalu bergantung pada Return by Death, tanpa peningkatan kekuatan fisik yang signifikan. Selain itu, jalan ceritanya kadang terasa lambat di beberapa bagian, dan cinta segitiga antara Subaru, Emilia, dan Ren juga sempat jadi pro kontra di kalangan fans. Beberapa karakter pendukung juga kurang dapat sorotan, dan yang gak kalah penting, konten kekerasan dan psikologisnya lumayan berat. Jadi mungkin gak semua orang cocok buat nonton. Tapi, meski ada kekurangan kayak pacing yang kadang lambat atau soal asmara yang bikin debat, Re:Zero itu tetap keren banget. Dia berhasil membangun dunia yang kaya misteri, punya karakter pendukung yang memorable, dan mengeksplorasi dalam-dalam soal harapan, keputusasaan, serta bagaimana manusia bisa bangkit lagi. Itulah tadi review dan rating secara jujur dari saya tentang anime Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Sekatsu atau Starting Life in Another World. Nah, setelah lihat di My Anime List dengan rating 8,24, menurut saya Re:Zero memang pantas dapat nilai segitu.
Jadi kalau disuruh ngasih rating, mungkin saya ngasih 8/10. Atau kalau pakai skala nilai, ini jelas banget bagus, A. Gimana pendapat kalian tentang ReZero? Setuju dengan review saya? Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa beri like dan follow ya teman-teman. Apabila ada kesalahan kata atau hal yang kurang tepat dengan perkataan saya, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.